Gen Z seperti saya ini, ketika biasa bertemu dengan kegagalan, itu langsung putus asa. Kegagalan itu jadikanlah sebagai motivasi. Baik, Kalau kegagalan itu kamu menyalahkan dirimu sendiri, benar benar. habis. Pertanyaan-pertanyaan gitu, waduh, setelah kuliah saya harus bagaimana ya ini? Ya, Waduh, ini mungkin, saya dengar dari orang-orang ternyata di dunia kerja itu beda ternyata sama di dunia kuliah. jangan pernah gengsi mulai dari bawah. Saya dulu masuk kerja walaupun sarjana, saya jadi sales, naik motor, keliling-keliling, jual buku. Ya dari sekolah ke sekolah, kepanasan, kehujanan. Saudaraku, selamat sore. Kembali saya di cerita sore ini. Selamat jumpa kembali. Pada sore hari ini saya akan ditemani seorang pemuda dari Sulawesi, dari kota Makassar. Ya, Alvin, selamat datang Alvin di cerita Baik, sore. Bapak, baik. Ya, Mas Alvin ini masih kuliah Benar, Bapak. di Universitas Atma Jaya. Atmajaya, ya. Oke, Anda kalau mau diskusi, silakan. Baik. Yuk, apa yang perlu ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, saya Alvin Rahim, boleh panggil Alvin, Pin, silakan dari Bapak Ya, aja. Saya ini sedang mengampu, kuliah semester mhm, 7 di semester 7. Atma Jaya Yogyakarta, Hmm, dengan jurusan Teknik Industri, wow. ya. Jadi, sebelum itu sebenarnya saya terima kasih dulu Pak, karena berikut adalah kesempatan pertama kali saya podcast. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman, saya bisa cerita bersama teman-teman saya ke depannya gitu, Bapak. Jadi, sebelum itu saya ingin cerita sedikit, Pak, tentang saya. Silakan. Saya ini lahir di Papua. Wow. Saya lahir di Papua, saya sekolah TK, SD, SMP di Papua. Saya habis itu merantau ke Semarang, Hmm, saya sekolah SMA di Semarang. Terus saya lanjut merantau ke Yogyakarta, Pak, hmm, dan hingga sampai di Klaten sini. Jadi saya ini merantau, istilahnya sendiri, Pak. Saya nggak pernah diantar orang tua saya benar-benar diberi kepercayaan amanah sama orang tua saya, hmm, gitu, Bapak. Jadi kan base dari saya ini ingin bertanya sebenarnya, Bapak, hmm, eee, kan saya sedang kuliah tuh, Bapak. Apakah kuliah itu penting sebenarnya bagi kita-kita ini? hmm, Karena banyak teman-teman saya yang berpikiran bahwasannya kuliah itu hanya menunda menunda, karir 4 tahun begitu, Bapak. Jadi seperti pengangguran. Nah, jadi pada teman-teman saya banyak yang nggak kuliah dan juga mereka lebih memilih untuk berbisnislah, dengan kegiatan lainnya sih, Pak. hmm. Bagaimana tanggapan dari Bapak Grego? Saya Baik, persilakan. sebelumnya saya tanya dulu. Baik, Bapak. eh, Ketika kamu SMA di Semarang ya, Benar, Bapak. kemudian kamu merantau dari Sulawesi sampai ke Jogja untuk kuliah di Benar sini benar. tanpa diantar orang tua, kamu Benar, mandiri. Bapak. Kamu merasa merasa kesepian nggak? Kok yang lainan diantar, kok saya sendiri nggak gitu. Merasa ada kekurangan nggak di situ? Kalau sedih sih sebenarnya ada, Bapak, tapi dengan keinginan kita sendiri, Hmm, pasti, "Wah, ini keinginan saya, hmm, ini buat diri saya sendiri." hmm, Mumpung ada kesempatan hmm, kesempatan bisa sekolah jauh-jauh, bisa diberi percayaan sama orang tua, hmm. saya tetap lakukan, Bapak, gitu. Bagus. Jadi kamu ke Jogja, kuliah itu dengan kemauan kamu sendiri. Benar, Bapak. Jurusan yang kamu pilih adalah jurusan yang sorry, sekolah yang kamu sekarang alami ini adalah pilihanmu atau bukan? Untuk pemilihan tuh, sebenarnya saya lebih suka ke otomotif. Otomotif. Jadi, saya ngambil jurusan teknik, Bapak.
Oke, Teknik tapi industri. teknik industri. Benar. Teknik industri dengan otomotif beda ya. Benar, Bapak. Ya, ya ada kaitannya tapi memang beda sebetulnya. Oke, pertanyaannya sekolah itu penting atau tidak, gitu kan? Benar, Bapak. Oke, tergantung ya. Kuliah itu tergantung buat siapa atau buat apa gitu ya. Benar. Kalau kamu cuma kuliah itu cuma gengsi ya. Gengsi ya biar dibilang keren, kamu punya apa? Punya ijazah, kamu punya gelar dan sebagainya. Ya, saya bilang itu salah alamat itu. Benar. Ya. Ya kalau cuma wah, banyak orang yang kuliah itu cuma cari gelar supaya gelarnya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu. Ya, itu cuma untuk gengsi kalau saya bilang gitu. Tapi kalau kamu kuliah untuk mengupgrade dirimu sendiri ya, buat nambah wawasan, buat supaya cara berpikirnya itu sistematis, atau dengan bagaimana setelah kuliah ini nanti untuk ngadepin masa yang akan datang, hidup yang akan datang itu bagaimana gitu. Nah, itu baru keren. Saya bilang itu keren banget kalau kamu mau kuliah untuk upgrade diri, itu keren banget ya. Nah, sekali lagi, kuliah itu bukan untuk semata-mata cari ijazah. Benar, Bapak. Ya, Benar. bukan cari ijazah, tapi yang penting apa? Bagaimana kamu bisa melebarkan, meluaskan caramu berpikir. Benar. Wawasanmu supaya lebih luas itu bagaimana? Benar. Karena nanti setelah kuliah itu nanti ya, kamu akan menghadapi orang-orang banyak. Kalau kita lihat dari disiplin ilmunya, kamu nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang basicnya berbeda-beda, disiplin ilmunya berbeda-beda. Ya, Benar. ada yang kamu sekarang teknik, ada yang bahasa, ada yang geologi, ada yang dokter, ada yang ekonomi, ada yang hukum dan sebagainya. Itu semua akan berkumpul ketika kamu nanti bekerja. Nah itulah nanti yang benar-benar dipakai. Pakai waktu kamu masuk dunia kerja. Ya. Benar. Atau bahkan waktu kamu bikin usaha. Nah, kamu nanti akan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi, penting nggak sekolah itu? Sekali lagi saya bilang itu penting. Ya. Nah, tadi saya tanya, kamu sukanya apa sih? Otomotif, tapi kamu masuk jurusan teknik industri. Ya. Nah, soal jurusan itu bagi saya itu nggak harus sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, tidak harus sesuai dengan 100%. Ya. Sesuai dengan passionmu. Tapi yang penting apa? Minimal kamu mengerti bahwa tujuanmu itu kemana. Ya, kalau bisa nyatuin kemampuan sama minat, kemampuanmu dan minatmu itu ideal banget. Ya, tapi kalau belum ketemu antara ideal dan ditemui kemampuan dan minatmu itu tadi, ya nggak apa-apa sih menurut saya. Ya, yang penting kamu bisa keep exploring-nya itu. Ya, nah kadang passion itu baru kelihatan setelah kamu jalanin. Kalau belum jalanin, passion itu bisa berubah-ubah. Seperti anak kecil. Besok kalau ditanya, kalau besar kamu ingin jadi apa? Tentara. Ya, ingin jadi apa? Dokter biasanya yang favorit yang Benar, seperti Bapak. itu kan. Benar. Karena kalau orang Sumatera itu pengen jadi apa? Jadi pengacara. Iya, benar. Ya, orang Batak banyak pengacara itu anaknya dari kecil sudah dididik untuk sudah didoktrin besok kalau besar jadi pengacara yang seperti itu. Nah, sering saya ngomong-ngomong sama anak muda itu, kuliah itu bukan sekadar belajar pelajaran ya, tapi belajar tentang dirinya sendiri. Ya, tahu maksudnya? Bukan belajar soal mata kuliahnya siapa. Ya, mata kuliah dipelajari, tapi yang lebih penting lagi tentang dirinya sendiri. Aku sekolah itu ngapain? Aku belajar ini nanti ke depannya untuk apa?
Nah, tapi ketika kamu belajar, kamu nggak ngerti tentang dirimu sendiri, ya sudah kamu ngapalin aja, besok ujian dapat A. Ngapalin besok dapat A. Nggak ada artinya. Benar, Pak. Yang itu nggak ada artinya. Sehingga kalau pertanyaanmu tadi seperti itu, saya kok agak berpikir ya, kamu sekarang berpikir bahwa sekolahku itu apa sih? Bekalku dari kuliahku itu untuk bekerja apa gitu. Kamu sekarang masih bingung di situ. Benar, Pak. Ya, Iya. makanya kamu tanyanya seperti itu. Karena apa? Kamu belum belajar tentang dirimu sendiri. Ya, kalau sekolah itu kan, kuliah itu kan belajar soal ilmu. Benar. Ya, ya masih ngambang. Kamu ada mata kuliah ini besok ujian ya sudah kamu belajar dari situ. Tapi nggak ngerti manfaat ilmunya itu untuk dipraktekkan di dalam pekerjaannya, kamu masih bingung. Masih bingung. Betul? Benar, Pak. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kamu kuliah itu jangan cuma cari gelar. Benar, Pak. Ya, jangan mengejar gelar. Yang penting, yang dikejar apa? Growth mindset. Ya, mindsetmu harus bertumbuh. Ya, saya tadi bilang, wawasanmu harus tambah lama, tambah luas, tambah lebar. Karena nanti di dunia kerja nanti ya, yang dicari itu bukan orang yang hafal teori. Benar, Pak. Tapi apa? Yang bisa mikir. Yang bisa mikir apa? Kreativitas, inovasi, Skill. ya, yang bisa berinovasi. Kamu anak Gen Z, sukanya kan berkreativitas. Sukanya kan harus bisa berinovasi yang seperti itu. Dan jangan lupa, Gen Z nggak tahan banting loh. Benar, Pak. Ya, Iya. baru kuliah aja sudah mikir. Kuliah untuk apa? Benar, Pak. Artinya apa? Nggak tahan banting loh. Satu lagi yang penting, kamu harus menciptakan relationship. Supaya kamu bisa kerja sama dengan tim. Karena nanti ketika kerja, kamu harus punya teamwork di situ ya. Jadi, dari semua itu tadi, kalau saya simpulkan bahwa kuliah itu adalah penting. Tapi jangan lupa upgrade hal-hal yang nggak diajarin di kampus. Misalnya apa? Attitude. Attitude nggak ada diajari ke kampus. Benar, Pak. Ya, yang diajari di kampus itu adalah knowledge. Pengetahuan. Kamu di industri tentang pengetahuan soal industri. Ya. Yang di luar kampus itu apa misalnya? Skill. Skill. Kamu belum diajarin skill di kampus, cuma Benar. teori dulu. Benar. Knowledge-nya dulu, skill-nya belum. Benar. Jadi yang perlu di-upgrade, satu attitude, yang dua skill. Ya. Benar, Pak. Lalu yang ketiga apa? Bagaimana kamu berkomunikasi? Ya. Benar, Pak. Nah itu yang penting. Dan cara jadi orang yang bisa diandalkan itu bagaimana? Seperti kepercayaan. Iya. Kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan. Benar, Pak. Bisa dipercaya, bisa diandalkan yang seperti itu. Nah, dari semua itu adalah nilai yang bikin kamu beda dari sarjana-sarjana lain yang ada di luar sana. Ya, jadi ketika kamu bisa mengupgrade dirimu, mindsetmu kamu kembangkan, harus growth itu, maka kamu harus belajar hal-hal yang diajarkan di luar kampus tadi. Benar, Bapak. Itu ya? Benar. Kan jurusan saya kan teknik industri, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya jadi kan saya sedang jalani magang, Pak. Jadi ketika setelah magang ini nanti paling saya menyusun skripsi hingga waktu wisuda paling. Dan saya mau tanya nih, Pak, kalau misalnya setelah lulus kuliah fresh graduate itu apa yang pertama saya lakukan? Misalnya saya harus improve skill saya, harus mengikuti magang lagi di tempat lain. Jadi saya mempunyai CV-CV, jadi saya mempunyai pengalaman-pengalaman kerja yang banyak. Bagaimana itu tanggapan Bapak? Oke. Iya. Nah, kamu kuliah itu sekarang itu belum menikmati kuliah. Kalau mau jujur.
ya. Benar. Kamu belum menikmati kuliah. Sehingga ilmu yang kamu peroleh dari kuliah itu, kamu masih ragu-ragu. Apakah ilmu yang dari peroleh saya kuliah sampai aku nanti di wisuda, itu bisa sebagai modal saya untuk bekerja? Kamu pasti berpikir begitu dong Benar, ya? Bapak. Sangat berpikir. Sehingga yang buat, trigger pertama itu, takut Nah, itu karena pertanyaan-pertanyaan ke diri sendiri sebenarnya, ya, Bapak. Pertanyaan-pertanyaan gitu, "Waduh, setelah kuliah saya harus bagaimana ya ini? ya, Waduh, ini mungkin, saya dengar dari orang-orang ternyata di dunia kerja itu beda ternyata sama di dunia kuliah." Nah, itu yang biasa membuat trigger saya, Pak. oke, gini Gitu. masalahnya. Saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi, Baik, Bapak. ya. Di Fakultas Ekonomi cuma teori doang ya, nggak pernah ada namanya praktek kerja. Benar, Bapak. Waktu saya kuliah dulu itu. Lalu saya juga berpikir, ngapain ya? Apakah ilmu saya ini bisa untuk kerja? Benar, Bapak. Nah, beda seandainya Anda dokter, ya. Iya. Kalau Anda profesinya dokter, itu kamu lulus langsung di rumah sakit kerja. Udah, pekerjaannya juga itu ya. Tapi seperti saya, seperti kamu itu nggak tahu ngapain ya. Nah, sama sebetulnya. Saya juga ngalami seperti Anda gitu. Atau kalau saya boleh kata itu pertanyaan sejuta umat. Benar, Bapak. Ya, nah ceritanya gimana? Setelah wisuda, Setelah wisuda, toga dikembalikan, benar, foto-foto wisuda sudah dipost benar, di IG ya, di IG, TikTok. benar, Bener kan ya? benar, Bapak. Sudah kan nanti Benar, ya? benar. Kemudian captionnya adalah The New Chapter Begins. Iya, benar. Betul nggak Benar, nanti Bapak. itu? Benar, Nah benar sekali. terus habis itu bengong. Habis itu Nanti rasain itu nanti. Setelah itu nanti kamu bengong nanti. Saya ngalami juga, ya. Tapi zaman saya dulu belum ada sosmed, benar, ya. Bapak. Sudah difoto-foto, fotonya digedein, dipasang di tembok, ya, dipasang di dinding. Wah, aku sudah sarjana gitu. Habis itu bengong ngapain? Ya, lulus kan hanya secari kertas, selembar ijazah, dan foto wisuda. Itulah. Ya, jadi gini. Menurut saya ya, setelah kuliah itu jangan buru-buru panik. Benar, Kamu nggak usah panik, ya. Tapi juga jangan kelamaan kamu berleha-leha, benar. ya, bermalas-malasan. Jangan lama-lama, ya. Anggap fase ini kayak masa transisi, ya. Transisi kan kamu. Iya, benar, Sekarang Bapak. dari setiap hari kuliah, sekarang sudah selesai kuliah, sehingga kamu persiapan untuk cari kerja, Benar. ya. Nah, langkah pertama adalah, sekali lagi saya selalu ngomong bahwa kenalilah dulu dirimu sendiri. Ya, tanya sama diri kamu. Saya mau ke arah mana sih? Benar. Ya, bukan cuma kerjanya di mana, bukan itu. Tapi hidup kayak apa sih yang aku mau bangun kemudian? Ya, kamu harus tanya pada dirimu sendiri ya. Nah, misalnya kamu kalau suka berinteraksi dengan orang ya, mungkin cocok di sales Benar, Bapak. atau marketing gitu. Atau public relation. Kalau kamu suka interaksi sama orang, ya. Tapi kalau kamu suka analisis yang detail, Harus. ya, bisa saja ke data. Ya, ke database, semuanya penyimpanan data-data itu. Bisa juga ke finance. Atau juga bisa ke riset. Ya, bisa juga ke development. Benar. Ya, kalau kamu suka analisis ya di situ. Intinya nggak ada kerjaan yang jelek. Ya, Benar. yang ada itu adalah kerjaan yang belum kamu pahami bagaimana cara menikmatinya. Ya, Jensi suka bosenan. Iya, Udah kerja sini, nanti ada kok kayaknya saya nggak passion ya di sini, pindah, resign. selesai. Nggak tahan banting. Ya, nanti kerja harus lembur gitu. Wah, kapan me time-nya? Ya, masa nggak ada balance, nggak balance. Benar. Pertanyaannya yang begitu ya. Nah, itu langkah pertama. Lalu langkah kedua apa?
Jangan pernah gengsi mulai dari bawah. Saya dulu masuk kerja walaupun sarjana, saya jadi sales, naik motor, keliling-keliling, jual buku. Ya dari sekolah ke sekolah, kepanasan, kehujanan. Kalau kehujanan eh, di pinggir-pinggir trotoar itu supaya nggak kehujanan. Ya berteduh di situ saya. Saya nggak malu, ya. Jadi intinya jangan gengsi gitulah. Banyak anak muda yang sekarang maunya langsung kerja yang Iya, di posisi yang benar keren Bapak, gitu kan, benar. ya. Iya, Padahal pengalaman itu dibutuhkan, pengalaman kecil itu dibutuhkan, ya. Jadi di awal itu jadi fondasi untuk menjadi besar lagi. Ya nggak bisa tiba-tiba besar, itu mulai dari kecil dulu, benar. ya. Saya dulu mulai juga dari hal-hal yang kecil kok, ya. Tapi dari hal-hal yang kecil itulah saya belajar tanggung jawab. Benar. Saya belajar empati. Bagaimana berempati terhadap orang lain. Nah, dan yang penting lagi apa? Membentuk mental supaya daya tahan mental saya itu lebih kuat. Benar. Ya, pasti nanti di pekerjaan terbentur macam-macam. Ya, satu sama atasannya galak, Benar. sama teman kerja dicuekin, diajak omong nggak dihargain, yang seperti itu. Benar. Kamu akan mengalami seperti itu juga, yaitu membentuk daya tahan mentalmu nanti di situ. Ya, Iya, lalu masih ada lagi langkah ketiga adalah kamu akan upgrade skill. benar. Skillmu nanti akan dengan bekerja itu nanti kamu mulai upgrade. Skillmu akan di-upgrade di situ. Secara terus-menerus, ya. Nah, kalau dilihat sekarang Benar. di eranya digital ini, ya. Dunia kerja itu cepat banget. Cepat banget apa? Cepat banget berubah. Benar. Ya. Skill yang 5 tahun nggak nyampe lah 2 tahun itu bagus ya. Tapi 2 tahun kemudian sudah out of date itu. Benar. Sudah kadaluarsa. Contohnya belajar digital, belajar komunikasi dan leadership itu ya. Digital kan sering berubah, setiap hari berubah, Benar. ya. Komunikasi berubah setiap hari. Benar. Leadership, kepemimpinan, itu teori saya yang diajari saya sekolah manajemen, teorinya udah nggak berlaku lagi kalau di zaman sekarang. Dulu nggak ada istilah memanage anak-anak Gen Z gitu, nggak ada. Ya, itu akan berubah terus. Nah, kamu berlatih, ya. Baik, Kamu Pak. berlatih ya. Baik. Cari mentor atau role model yang bisa kasih insight, ya. Yang penting jangan malu bertanya, Benar, Bapak. jangan malu belajar, jangan malu belajar dari siapapun, ya. Dan yang terakhir adalah nikmatilah prosesnya. Baik, Bapak. Proses itu menyenangkan sekali. Ya. Baik. Nggak semua orang itu langsung nemu jalannya. Benar, Bapak. Ada yang harus muter-muter dulu ya, Benar. jatuh, udah muter-muter jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, ya. Iya. Nanti lama-lama akan menemukan passionnya. Benar, Bapak. Dan kalau jatuh itu bukan gagal, itu adalah proses, Baik, Bapak. ya. Jadi intinya adalah setelah lulus kuliah, jangan fokus cari kerja dulu, tapi fokus jadi orang yang layak untuk dicari. Benar. Layak untuk dicari. Maksudnya apa? Karena kalau kamu punya attitude yang bagus, mau belajar dan bisa dipercaya, maka kerjaan dan peluang itu malah akan datang nyari kamu. Ya? Baik, Bapak. Setelah ini paling saya harus improve diri saya sendiri dulu. Iya. Improve skill saya. Iya. Jadi sehingga ada orang yang membutuhkan atau bagaimana, saya sedia dengan passion saya begitu. Ya. Yang sesuai dengan passion saya. Ya, menata dirimu sendiri yang penting gitu ya. Benar, Bapak. Siapa diri saya ini? Benar. Sudah pas nggak dengan era sekarang? Benar, Bapak. Benar. Itu ya? Iya. Baik. Lanjut. Di semasa kuliah ini, Pak, kan banyak teman itu, Pak.
teman, networking, relasi, bagaimana caranya biar kita bisa, percaya dengan kita punya partner networking gitu. Oke. Soalnya teman-teman saya di kampus itu kan berbagai daerah kan, Pak. Mhm. Jadi menurut saya itu apakah pertemanan itu kita perlu, oh kita harus membedakan pertemanan yang ini, misalnya si A pertemanannya, buruk misalnya Bapak, Mhm. contoh buruk, pertemanannya si B buruk tetapi manfaat untuk kedepannya ada. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Oke. Nah, begini, ngomong-ngomong soal pertemanan ya. Benar Bapak, Ya. Sekarang begini, setelah kamu mengenali dirimu sendiri, siapa sih Alvin itu? benar. Ya, kamu akan mempositioningkan dirimu sendiri. Ya, oh Alvin adalah seorang mahasiswa yang sudah lulus nantinya, Amin. ya, dan saya siap untuk bekerja yang di sini. Benar. Ya, dari situ kamu nanti harus sudah menyiapkan diri. Saya harus punya teman yang berguna. Baik. Oke ya, Benar Bapak. teman-teman yang kamu yang tidak menambah spirit kamu, Benar. tidak akan menambah kamu menjadi maju, Benar. itu tinggalkan dulu. Baik. Kamu cari networking tadi, tanyakan networking. Yang orang-orang yang bisa mendukung kamu kerja itu bagaimana. Baik. Ya, ketika kamu nanti teman-temanmu itu adalah orang-orang yang bisa mendukung kamu kerja, Baik. teman-teman kamu akan bisa lebih bekerja dengan baik. Tapi yang mengganggu, ya udahlah, sampai di sini saja dulu. Ya, nah jawab singkatnya ya, begini, penting nggak networking itu? Penting banget. Karena jujur aja ya, di dunia kerja sekarang ini bukan cuma apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang tahu kamu. Benar. Ya, siapa yang tahu kamu? Ya. Nah, misalnya nih, dulu waktu kuliah kamu punya partner apa? Partner kalau Teman. ngerjain tugas itu yang jago apa? Jago desain misalnya Benar, gitu benar. ya. Terus tiba-tiba dia buka bisnis dan butuh orang yang Pandai. yang memadai Iya. seperti kamu yang tahu mengenai teknik industri dan sebagainya. Bisa saja dia langsung ingat kamu. Benar Bapak. Ya. Benar. Ya, sebaliknya ya, ada waktu kerja kamu bantu rekan satu tim tanpa pamrihnya. Benar. Kamu pernah membantu temanmu tanpa pamrih. Ya, pada waktu itu. Dia akan selalu ingat kamu. Berapa tahun kemudian dia pindah ke perusahaan yang besar, tahu-tahu ngajak kamu. Benar. Ya, Benar. itu kan networking. Iya, benar. Karena kamu sudah pernah bekerja sama dengan dia dan kamu tanpa pamrih pasti ingat. Alvin, tak ingat-ingat gitu. Ya, atau juga ada teman ngejak join bareng sama kamu. Benar, benar. Nah, itu perlunya networking. Tapi ingat ya, networking itu bukan ngumpulin apa? Ngumpulin kenalan sebanyak-banyaknya. Tidak. Harus selektif, saya bilang. Ya. Ya, harus selektif. Dan ngobrolnya itu jangan cuma waktu kalau kamu membutuhkan. Benar. Ya, Iya, kalau benar, butuh Bapak. baru menghubungi, kalau nggak butuh nggak hubungin gitu. Benar, benar. Itu membina networking ya itu, ya. Nggak apa-apa walaupun kamu sekarang belum butuh ya, say hello, say Iya. ya, Tanya kabar. apa kabar Benar. ya, atau kasih apresiasi. Kalau Benar, kamu benar. pertemanan di Facebook yang kasih like, Iya, benar. ya Bapak. kamu ngucapin apa yang kata-kata yang membuat dia ingat, Semangat gitu. ya. Kalau perlu kamu bertanya, Benar, ya benar, gitu. benar. Nah, seperti itu ya. Itu hal-hal yang kecil ya sebetulnya, ya. Nah, hal-hal yang kecil itu yang positif tentu saja itu udah bikin orang ingat kamu Baik. sebagai orang yang positif. Benar. Ya. Nah, saya selalu bilang kepada anak-anak muda bahwa relasi itu bukan investasi yang instan, Benar. tapi investasi untuk jangka yang panjang.
ya. Baik, Bapak. Nah, dan yang penting adalah jadilah orang yang pantas untuk dijaga relasinya. Baik, Misalnya jujur, baik. dipercaya, nggak memanipulasi, gitu ya. Baik, Bapak. Nah itu karena apa? Karena di dunia profesional itu reputasi itu adalah mata uang yang paling mahal. Wih, Jadi kalau ditanya perlu nggak networking, jawab saya wajib. wajib. Tapi jangan dibuat kaku. Ya, bangunlah relasi Benar. seperti kamu membangun pertemanan aja, santai tapi tulus. Benar. Ya, karena suatu hari nanti orang yang kamu bantu hari ini bisa jadi orang itu bisa bantu kamu keesokan Benar. waktu. Baik, Bapak. Itu ya. Iya, berarti kejujuran tuh kuncinya, Pak. Wush. Ketulusan juga kuncinya. Ya, Setia juga kuncinya. ya. Baik, baik, Bapak. Jadi bangunlah mulai sekarang itu Baik, kejujuran, kesetiaan, ya, benar, Bapak. hal-hal yang positif, Benar. gitu ya, perhatian Benar, dengan hati, benar, dengan rasa, benar. itu kumpulin semua yang seperti itu. Itu yang membangun relationship yang bagus itu seperti itu. Baik, Bapak. Karena dengan case kayak gini kita tidak tahu bagaimana ke depannya begitu kan? Iya, siapa yang bisa tahu ke depan itu mau apa gitu? Benar. Nggak ada yang tahu, nggak bisa diprediksi. Iya, benar, Bapak. Suatu saat mungkin kita membutuhkan teman tersebut. Nah, Jadi oh, dulu saya pernah bantu kamu atau ya, kamu pernah bantu saya. Ayo bersama-sama begitu ya, Pak. ya, Benar, Bapak. networking itu. Benar. Jadi jangan lupa dengan teman-teman yang positif, Benar. ya, pernah Positif. membantu kamu dan kamu pernah membantu dia. Benar. Pada satu saat akan dicari, saling mencari. Baik, Bapak. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Ya, selama proses sampai saat ini, apakah Pak Grego pernah merasakan kegagalan begitu, Pak? Terus kalau misalnya pernah merasakan, bagaimana caranya buat tahap-tahapnya begitu, Pak? Karena Gen Z seperti saya ini, ketika biasa bertemu dengan kegagalan, itu langsung putus asa. Terus, oh harus bertanya ini kemana, begitu Bapak. Hmm. Jadi biasa membuat bingung diri sendiri, Bapak. Ya. Begitu. Bagaimana tanggapannya? Kelihatannya kamu overthinking ini. Dari tadi yang ditanyakan jangan-jangan ini, jangan-jangan Benar, ini, Pak. ketakutan. Benar. Karena istilahnya saya ini udah kuliah jauh-jauh. Takut nanti kalau nggak bisa jadi apa-apa, Bapak. Jadi udah ke-trigger duluan dari dulu tuh pas sudah diberi kepercayaan sama orang tua waduh jangan sampai mengingkari janjinya, Ya. jangan pernah buat patah hatinya. Mungkin dia hanya tahu di sana, oh Alvin semoga sehat-sehat di sana, punya banyak teman, relasi, terus kegiatannya positif semua, dimudahkan semua, palingan begitu Bapak. Jadi saya sama diri saya takut akan hal itu Bapak. Ya. Jadi beruntung saya bertemu Pak Grego, jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya mengolah kegagalan-kegagalan itu. Oke, Baik. terlalu banyak lihat medsos ini. Benar Pak. Jadi kamu yang dilihat di medsos itu kan banyak orang-orang yang sukses. Benar Bapak. Ya, tapi sekali lagi itu hanya cuplikan. Oh, Ya. baik. Nggak mungkin yang orang mengekspos atau memposting yang gagal-gagal. Benar. Wah, yang bagus-bagus saja yang diposting ya, gitu kan ya. Benar Bapak. Benar. Ketika kamu melihat yang diposting bagus-bagus, kamu jadi minder. Wah, kok bisa orang gini? Iya. Saya gimana? Benar. Saya takut kalau gagal, nggak seperti itu gitu. Nah, inilah pertama terima dulu ya. Ya, kalau gagal itu diterima dulu. Apakah tadi tanya, apakah saya pernah merasakan kegagalan? Kalau dihitung yang gagal sama yang sukses, banyak yang gagal. Jangan takut. Ya,
Karena kegagalan itu bukan gagal yang sesungguhnya, tapi itu proses. Proses. Ya, Baik. orang seperti orang berlomba lari, kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Benar. Ya, Benar. apakah yang kalah itu selalu ya sudah kalah, sudah nggak ikut lari lagi? Tidak. Yang kalah itu kan gagal mendapatkan juara, Benar. ya kan ya? Dia belajar lagi, berlatih lagi supaya tidak gagal di kemudian hari bagaimana? Gitu ya. Iya. Sama seperti saya kalau ditanyakan Pak Grigo pernah gagal enggak? Sering kali. Yang gagal dengan yang berhasil banyakkan yang gagal. Yang berhasil pun pernah gagal jadi gagal juga ada. Nah, bagaimana kalau ada kegagalan? Terima dulu, jangan ada penolakan. Gitu ya. Iya. Jadi waktu gagal jangan langsung berpura-pura kuat. Gengsi itu namanya. Ya, Benar, Pak. nggak apa-apa kok. Anda mau kecewa juga nggak apa-apa, mau nangis juga nggak apa-apa, mau sedih juga nggak apa-apa, mau marah juga nggak apa-apa. Silakan. Tapi yang penting kesedihan itu jangan berlama-lama, Benar. ya. Benar. Kamu harus bisa membatasi. Baik. Kalau kamu gagal, Alvin, aku boleh nangis, aku boleh bersedih, paling lama 3 hari. Bangun mindsetmu, harus growth. Ya, setelah 3 hari bagaimana? Move on dong, Benar. ya. Iya. Nggak boleh itu berlama-lama di situ. Ya, 2-3 hari untuk ngedrop nggak apa-apa. Tapi setelah itu bangkit lagi. Baik. Gitu ya. Baik. Nah, lalu yang kedua, kamu harus evaluasi. Ya, evaluasi. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Aku nggak mampu kok, aku bodoh kok, aku nggak bisa kok gitu. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Baik. Nanti kamu jadi demotivasi nanti di situ, ya. Lihatlah ke belakang. Ya. Lihat belakang untuk apa? Bukan untuk menyesal, tapi untuk melihat kenapa sih aku gagal. Ya. Seperti spion mobil, spion motor. Kamu lihat ke belakang kan untuk sementara ya. Iya. Ke belakang, oh aman, jalan. Belok kiri, ya. Belok kanan. Baik. Hanya untuk melihat evaluasi saja. Tapi jangan dilihat terus. Nabrak kamu nanti kalau lihat spion terus. Itu ya. Nah, dari kegagalan itu kamu evaluasi apa sih yang membuat gagal, itu diperbaiki. Ya, diperbaiki. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kembali ke tujuan besar. Saya selalu tanya saya sendiri. Dulu ketika saya mulai bisnis, itu tujuannya apa sih? Ya. Banyak orang mulai bekerja itu. Kamu misalnya bekerja magang itu untuk mencari pengalaman. Benar kan? Benar. Ya. Nanti kamu kerja lagi untuk cari ilmu. Ya, nanti kamu kerja di sini lagi untuk mencari pertemanan, untuk mencari relationship. Boleh-boleh aja. Nah, maksud saya tadi kembali ke tujuanmu tadi apa? Kalau tujuanmu itu saya untuk mencari nafkah, bekerja untuk mencari nafkah, gagal. Kamu harus kembali ke tujuanmu tadi. Ingat tujuanmu tadi bahwa, oh saya untuk mencari nafkah. Kalau gagal, ulangi lagi. Jangan lepas. Kamu lepas nggak akan dapat cari nafkah, nggak dapat nafkah nanti. Benar. Dilihat dulu kegagalannya sebabnya apa gitu tadi. Nah, kalau tujuannya sudah benar, semangatnya itu nanti akan hidup lagi. Ya. Kadang kita jatuh itu bukan karena gagal kok. Tapi karena lupa kenapa kita mulai dulu. Kenapa kita lupa tujuan kita dulu apa. Ya. Nah, bukan gagal yang bikin kita berhenti, tapi kehilangan arah. Benar. Ya. Makanya tiap kali jatuh, tiap kali gagal, balik lagi ke titik awal. Ingat alasan kenapa dulu kamu memulai. Benar. Tujuan apa kamu dulu memulai. Dan disitulah sumber energinya. Benar. Gitu ya. Benar, Bapak. Nah, itu saja. Jadi semisal saya perlu
ketemu dengan kegagalan nanti, berarti saya tidak perlu takut begitu ya Bapak? Ngapain takut? Benar. Ya, anggap aja itu sebagai kalau kamu ngeluarin duit ongkos untuk belajar, Benar. gitu ya. Waktu untuk belajar, kamu kehilangan waktu, kehilangan tenaga, itu untuk biaya untuk belajar, Benar. seperti itu. Asal kamu lihat spion tadi tahu kegagalanmu apa, jangan mengulang dengan kesalahan yang sama. Berarti dengan kegagalan tersebut kita harus evaluasi dulu kegagalannya ini bagaimana sehingga kita kedepannya lagi tahu untuk melangkah begitu. Baik, Tidak. jadi sekali lagi yang penting, Benar. kegagalan itu jadikanlah sebagai motivasi. Baik. Kalau kegagalan itu kamu menyalahkan dirimu sendiri, Benar. habis. Baik Bapak, baik. Terus yang terakhir nih Pak, karena di Gen Z saya ini banyak teman-teman yang mungkin di luar sana masih perlu diberi nasihat Bapak untuk kedepannya itu bagaimana? Oke, ya. Di generasi saya ini, generasi Gen Z. Oke, saya tak lihat Gen Z ada di sana itu yang mendengarkan podcast kita. Ya, saudara-saudaraku, saya diminta Alvin untuk memberikan nasihat itu kepada Gen Z itu ya. Saudara-saudara Gen Z, kalau boleh saya kasih pesan buat anak-anak seperti kalian yang lagi mulai merintis. Benar, Bapak. Saya cuma mau bilang satu hal, jangan takut mulai dan jangan cepat menyerah. Ya, sekarang banyak banget yang pengen sukses instan, pengen viral, pengen cepat kaya, pengen hasilnya besar tanpa mau proses. Padahal sukses itu bukan kecepatan, tapi ketahanan. Yang bertahan lama itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Ya, kamu nggak harus tahu semua hal di awal, tapi kamu harus berani melangkah dulu. Langkah-langkah kecil hari ini lebih berharga daripada 1000 rencana yang nggak jalan-jalan. Ya, teruslah, jangan banding-bandingkan hidupmu sama orang lain di medsos. Karena kalian sering banding-bandingkan di medsos. Yang kamu lihat di timeline itu cuma highlight, bukan yang real life-nya, bukan. Fokus saja ke perjalananmu sendiri. Nikmatilah prosesnya. Dan percayalah, setiap orang itu punya waktu yang berbeda untuk bersinar. Itu. Satu lagi. Jaga integritas dan attitude. Ya. Skill bisa dipelajari, tapi kepercayaan cuma bisa dibangun lewat sikap. Kalau kamu bisa dipercaya, peluang akan datang sendiri. Mulai aja dulu. Belajar dulu, belajar terus. Jaga sikap dan nikmati prosesnya. Karena kalau kamu jalan dengan hati, hasilnya mungkin enggak bisa instan. Tapi pasti bertahan. Selamat berjuang.